Hari ini adalah acara wisuda bagi Eliza. Eliza tampak sudah bersiap dengan baju toga menutupi kebaya yang ia kenakan, dan juga riasan di wajahnya yang membuat dirinya tampak sangat cantik. Bumil muda satu ini semakin hari aura kecantikannya semakin terpancar, hingga membuat semua mata lelaki yang memandang akan merasa kagum dan terpesona. "Makasih ya kak," ucap Eliza pada Reja yang sudah menyewa penata rias untuk penampilannya. "Sama-sama gadis kecilku, kau sangat cantik sekali," sahut Reja yang saat ini keduanya sedang berjalan memasuki ruang auditorium di gedung lantai 6 di mana acara akan berlangsung. Eliza kini berkumpul dengan teman-temannya di bangku khusus yang disediakan bagi para wisudawan dan wisudawati ilmu hukum, sedangkan Reja berada di bangku tamu. Reja mengedarkan pandangannya mencari keberadaan Raihan yang belum muncul juga, padahal acara akan segera dimulai. Acara wisuda itu pun sudah dimulai. Senyum Reja terlihat mengembang ketika melihat sosok yang ia kenal berada di deretan tamu kehormatan di atas podium bersejajar dengan dekan, wakil dekan, dan para dosen. Eliza duduk di bangku deretan paling depan, hingga pandangan seseorang yang berada di podium tak lepas darinya. Raihan sebagai tamu kehormatan yang telah banyak berjasa sebagai donatur di fakultas itu, tak sedikit pun berkedip mengagumi kecantikan istrinya. Aura kecantikan Eliza begitu terpancar di antara semua wisudawati yang berada di sana. Acara pun dibuka dengan lantunan doa. Usai berbagai sambutan-sambutan, acara itu pun dilanjutkan dengan pengalungan gordon pada para wisudawan dan wisudawati. Kini tiba giliran pemberian penghargaan bagi mahasiswa yang berprestasi yang memiliki nilai IPK tertinggi pada ilmu hukum. Semua bertepuk tangan ketika nama Eliza Fadia dipanggil untuk maju ke depan. Fakultas Hukum memberikan penghargaan pada Eliza Fadia, murid beasiswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dengan nilai IPK tertinggi. Reja begitu bangga dengan kepintaran yang dimiliki adiknya dari sejak kecil itu. Sautas senyum terbit dari bibir Raihan ketika nama istrinya dipanggil untuk naik ke atas podium. Eliza perlahan melangkahkan kaki, berusaha berjalan dengan anggun dan kuat meskipun tangan dan kakinya mulai bergetar. Bayangan-bayangan bela mulai muncul karena ia melihat keberadaan suaminya di atas podium. Di podium sudah berdiri dekan, wakil dekan, dan Raihan sebagai tamu kehormatan bersiap memberikan penghargaan pada Eliza. "Selamat ya Nona Eliza," ucap dekan dan wakil dekan memberikan penghargaan pada Eliza. Kini langkah kaki Eliza kembali berjalan perlahan mendekati di mana Raihan berada, yang bersiap memberikan bunga dan sebuah hadiah yang khusus setiap tahun ia berikan dari perusahaannya bagi mahasiswa yang berprestasi. Bibir Raihan tak henti-hentinya tersenyum memandang istrinya yang terlihat sangat cantik, kini berada tepat di hadapannya. "Selamat ya sayang," ucap Raihan memberikan bunga dan sebuah amplop dan dokumen penghargaan dari perusahaannya. Tangan Eliza yang bergetar terangkat menerima semua itu. "Terima kasih Tuan," ucap Eliza berusaha tidak menatap manik mata Raihan. Hati Raihan merasa sakit melihat tangan Eliza bergetar. Raut wajahnya ketakutan, ditambah lagi Eliza bersikap seperti orang asing terhadap dirinya. Raihan menjabat tangan Eliza yang terasa dingin. "Istriku, aku akan berusaha menyembuhkan traumamu pada diriku," gumam Raihan dalam hati. Lama tangan Raihan memegang tangan Eliza, meskipun Eliza berusaha halus untuk melepas jabatan tangan itu. Semua bertepuk tangan akan keberhasilan Eliza. Kini Eliza berdiri di atas podium bersiap memberikan sedikit ucapan terima kasih buat semua pihak yang membantu dalam usahanya selama ini. "Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmatnya hingga Eliza bisa berdiri di sini. Terima kasih buat para dekan, Tuan Raihan Sarif sebagai donatur di fakultas ini, dan para dosen yang sudah sabar membimbing Eliza dan teman-teman selama ini." Terlihat wajah Raihan sedikit kecewa karena Eliza hanya menyebut dirinya sebagai donatur, padahal ia berharap istrinya itu juga menyebut dan memperkenalkan dirinya sebagai suami baginya. Eliza juga mengucapkan terima kasih buat Mama yang meskipun telah tiada tapi doanya dan semua nasihat kebaikannya selalu ada buat Eliza. Mama adalah semangat Eliza selama ini agar bisa terus berjuang untuk tetap hidup, meskipun kadang hidup seperti tidak adil bagi Eliza. Bayangan Mama yang selalu tersenyum membuat Eliza bersemangat. "I love you, Mom." Sejenak Eliza menitikkan air mata mengingat mendiang ibunya. Semua merasa terharu dengan ucapan Eliza. Eliza sekarang sudah bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi mama bagaimanapun dan sesulit apapun keadaan. Seorang mama harus kuat dan bersemangat demi anaknya, ucap Eliza secara tidak sadar, meraba perutnya. Raihan yang sedari tadi pandangannya tak lepas dari Eliza seketika tersentak oleh kata-kata Eliza. Ditambah lagi ia melihat tangan Eliza memegang perutnya. Dalam benaknya muncul berbagai pertanyaan dan rasa penasaran.
Apa maksud istrinya itu? Ditambah lagi ia sekilas mengingat ucapan Reja, jika ia menyakiti istrinya lagi maka ia akan kehilangan bukan satu orang yang dicintai tapi dua. Apa istriku hamil? Pikir Rayhan seketika dengan perasaan berbunga-bunga. Eliza juga berterima kasih buat kakakku Reja yang selalu berada di sisiku dan sahabatku Laila, serta buat semua yang sayang dan mendukung Eliza hingga Eliza bisa berdiri di sini saat ini. Sekian dan terima kasih. Eliza pun melangkah turun dari podium diiringi tepuk tangan dari semua orang yang berada di auditorium itu. Acara wisuda pun berakhir dengan hikmat dan lancar. Selamat ya gadis kecilku, ucap Reja memeluk adiknya. Terima kasih kak, ucap Eliza mendapatkan ciuman di pipinya dari Reja dan juga buket bunga. Maaf ya, kakak tidak bisa menemanimu lebih lama lagi karena kakak sekarang harus kembali ke perusahaan. Ada meeting mendadak yang tidak bisa ditunda nanti. Kakak akan kirim supir untuk menjemputmu sayang. Pamit Reja pada adiknya itu. Tidak apa-apa kak, ucap Eliza yang kemudian melihat kakaknya beranjak pergi meninggalkannya bersama teman-teman wisudanya. Terlihat senyum Eliza mengembang saat ia bersama wisudawan dan wisudawati lainnya. Rayhan yang diam-diam terus memandangi istrinya itu merasa senang melihat istrinya bisa tersenyum kembali, meskipun ia sedikit merasa cemburu karena Eliza juga dikelilingi banyak teman laki-laki yang terlihat begitu perhatian dengan Eliza. Za, sorry nih, gue dengar-dengar lo lagi ada masalah sama suami lo, tanya teman laki-laki Eliza yang bernama Roni. Roni adalah teman kuliah Eliza yang sedari dulu sudah menaruh hati pada Eliza. Maaf Ron, itu bukan urusan kamu, jawab Eliza seketika senyumnya menghilang mengingat semua masalah yang menimpa rumah tangganya. Bukankah Tuan Rahain Sarip itu suami lo dan gue dengar dari temanku yang bekerja di perusahaannya, dia selingkuh dari lo? Ucap Roni lagi membuat Eliza meremas bajunya. Dengan tangan kembali bergetar, tidak bisa menjawab ucapan Roni dan tidak tahu harus berkata apa. Suami lo itu sangat bodoh, Ja. Punya istri masih muda, secantik dan sebaik lo tapi masih saja selingkuh. Ujar laki-laki itu membuat Eliza semakin gemetar. Rayhan yang sedari tadi duduk berada dekat mereka pun mengepalkan tangan, sudah tidak bisa menahan diri mendengar ucapan pemuda bernama Roni itu. Rayhan beranjak dari duduknya dan menghampiri pemuda itu. Coba ulangi perkataanmu, ucap Rayhan memegang baju toga Roni dengan kuat hingga tubuh Roni hampir ikut terangkat ke atas. Tuan Rayhan, kau sungguh tidak pantas menyakiti gadis sebaik Eliza. Aku tidak takut padamu jika saja Eliza bercerai darimu, maka akan kupastikan aku tidak akan melepaskannya. Roni seolah tidak takut. Sampai mati pun aku tidak akan pernah melepaskan istriku karena aku sangat mencintainya. Satu pukulan melayang di wajah Roni membuatnya jatuh tersungkur hingga pingsan. Rayhan segera menggandeng tangan Eliza yang sedari tadi terdiam dengan isak tangisnya. Rayhan menarik tangan Eliza untuk melangkah mengikutinya keluar ruangan meninggalkan semua yang menatap keduanya. Dengan penuh tanya, Rayhan masih terus menggandeng tangan Eliza dengan sedikit paksa karena Eliza menolak ikut bersamanya. Mereka pun masuk ke dalam lift.